kebaikan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Engkau bersyukur. Mari sama-sama nyatakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
depan yang indah Kau rancangkan bagi kami Tuhan. Sebab pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami takkan pernah hilang bersama-Mu. Ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan
Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah Sang Pencipta langit bumi, Engkau yang menjadikan semua yang terbaik. Engkau punya rencana untuk juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau yang memilih sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini, dan terutama Engkau memberikan sukacita, ketentraman, kedamaian untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Berkati bangsa kami ini Tuhan, dalam ekonomi, dalam kehidupan, bermasyarakat, maupun bersosialisasi di dalam kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini. Biarlah bangsa ini boleh terus maju, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pagi ini juga, biarlah kasih kemurahan-Mu, Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang melayani Engkau di bidang apapun di gereja lokal kami, Gereja Efrata. Biarlah Gereja Efrata ini boleh terus bangun untuk menjadi berkat, dan biarlah setiap komsel-komsel, PKS-PKS, GA-GA, GW-GW boleh terus bangkit untuk menjadi berkat bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah ada dampak di dalam hidup mereka, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada, nyata, dan kami boleh merasakannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan biarlah saat ini, pagi ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberi suatu kekuatan, memberi pengharapan dan terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan akan sediakan. Kami percaya, kami imani, kami perkatakan di dalam kehidupan kami. Mulut kami sanggup untuk melakukan perkataan yang positif, dan berkat-Mu lewat firman-Mu pagi ini kami boleh dimerdekakan. Segala puji syukur bagi Allah yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami alaskan doa kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Kita sudah datang menyembah Tuhan, dan bahkan Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah-Nya yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebagian isi dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu jangan protes saat diproses. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga sering mendengar kata-kata tersebut di media sosial, di Instagram, TikTok, bahkan dimanapun. Kata-kata ini sangat banyak di luar sana. Bahkan pengkhotbah-pengkhotbah di luar sana pun banyak yang mengkhotbahkan jangan protes saat diproses. Di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9 mengatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentukannya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah lihat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Di dalam ayat ini mengatakan bahwa celakalah orang yang membantah. Membantah kepada siapa? Membantah kepada Tuhan. Membantah kepada pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Di mana ayat tersebut mengajarkan kita untuk jangan membantah kepada pencipta kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bangsa Israel ketika pada saat mereka jalan di padang gurun, yang dimana mereka memberontak dan melawan Tuhan karena mereka tidak sadar dengan keadaan-keadaan yang sulit. Mereka tidak tahan di tengah proses apa yang terjadi bagi mereka yang melawan. Mereka gak tahan ketika mereka berjalan, mereka gak tahan untuk melalui proses tersebut. Apa yang terjadi ketika mereka melawan? Mereka dimusnahkan Tuhan. Penting untuk kita pahami bahwa
Melawan Tuhan berarti kita sedang membawa diri kita sendiri pada keburukan dan bencana. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, terkadang kita tuh melawan Tuhan. Dengan kecil saja dengan perkataan kita yang menentang Tuhan, yang melawan Tuhan, kadang kita tidak sadar terucap dari bibir kita atau perlakuan kita. Tuhan memiliki cara yang lebih baik untuk hidup kita, dan Tuhan akan selalu membawa kita ke jalan yang lebih baik untuk sampai pada rencananya. Begitupun bangsa Israel. Pada saat mereka jalan di padang gurun, di sini mengatakan bahwa mereka tidak tahan dengan proses yang mereka alami. Di dalam Roma 9 ayat 20 mengatakan bahwa siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Di dalam Roma 9 ayat 20 ini mengatakan bahwa hal yang tidak baik dan tidak pantas bagi kita untuk melawan pencipta kita. Melawan rencananya dan melawan setiap proses yang ada itu gak boleh Bapak Ibu. Terlalu sering kita protes di tengah-tengah proses kehidupan kita. Kita sedang menantikan sesuatu, lalu kita tidak sadar, kita marah dan komplain kepada Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawabnya lama sekali, kita protes sama Tuhan. Kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kok lama banget sih? Kok lama banget gak dijawab-jawab? Ini aku udah menunggu setahun. Ini aku udah menunggu 2 tahun. Tapi perlu kita ketahui bahwa semuanya ada prosesnya. Semua gak instan Bapak Ibu. Mie saja dimasak, itu ada prosesnya. Mie yang masih di dalam bungkus, terus mau dimakan, itu harus melalui tahap-tahap dulu untuk bisa dikonsumsi bagi tubuh kita. Apalagi kita yang berdoa kepada Tuhan, yang sering meminta kepada Tuhan, pasti saja banyak sekali prosesnya. Kita perlu sadar bahwa kita harus sabar dalam proses. Setiap proses sebenarnya sedang membuat kita menjadi semakin indah dalam kehidupan kita. Kita perlu sadari bahwa ketika kita diproses bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Ketika kita mengalami pengalaman yang paling buruk, paling terendah di dalam kehidupan kita, bahkan di hari itu kita benar-benar diterpah oleh masalah, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Itu adalah proses dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita, bagaimana cara kita merespon itu semua. Bagaimana cara kita melalui semua proses-proses masalah yang dalam hidup kita. Apakah kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita mencari Dia? Apakah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Dia ketika kita mengalami hal tersebut? Beberapa hal yang dipakai Allah untuk memproses kita. Dia memakai keseharian. Yang pertama, Dia memakai keseharian kita. Di dalam Yeremia 18 ayat 1-2. Di situ menceritakan tentang seorang pekerja priuk yang dimana dia bekerja. Seorang priuk ini orang yang membentuk sesuatu tanah liat menjadi sebuah benda yang sangat indah.
yang dibentuk dari benar-benar tanah liat yang belum dibentuk sama sekali menjadi seperti vas bunga contohnya. Vas bunga yang sangat indah dan bahkan diminatin orang banyak sekali. Yang dimana pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Di mana Tuhan memproses kita, Dia memakai keseharian kita dalam sehari-hari, dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang benar-benar memproses kita, Bapak Ibu. Bahkan tiba-tiba ketika kita lagi bahagia nih pagi, tiba-tiba sorenya nangis karena ada masalah. Contohnya, itulah yang dipakai Tuhan dalam kesehari-harian kita. Di mana yang kedua adalah Allah melakukan proses penyempurnaan di dalam Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di poin kedua ini mengatakan bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Sementara yang berbuah pasti akan dibersihkan oleh Dia. Jadi Allah memproses karena Dia mengkehendaki hidup kita agar hidup kita ini sempurna. Seperti bejana yang terus diproses tukang periuk sehingga akhirnya menjadi sebuah bejana yang baik, bejana yang indah. Kita juga akan terus diproses oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa lari dari masalah, kita tidak bisa lari dari proses yang kita alami. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa berdiri sampai sekarang, pasti kita akan mengalami proses-proses, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kita perlu tahu, Bapak Ibu. Sampai akhirnya menjadi baik. Diterpa, diproses, selalu mengalami masalah. Ada maksud dan tujuan Tuhan agar kita menjadi lebih baik. Bejana menjadi susah dibentuk karena sudah terlalu keras sehingga harus dibasahi terlebih dahulu atau karena di dalam tanah ada batu sehingga batu itu harus dibuang. Ketika tanah liat tersebut kering, pasti akan harus dibasahi dulu agar bisa dibentuk. Kalau misalnya tanah liat tersebut tidak kering, tanah tersebut kering, sulit untuk dibentuknya. Tapi ketika dibasahi kembali, pasti akan gampang untuk dibentuk dengan indah. Yang ketiga, Allah proses kita agar kita berbuah kebenaran lebih matang. Kekristenan tidak hanya bicara tentang surga, tetapi di dunia ini pun kita harus dapat menghasilkan buah. Apa buahnya? Di dalam kehidupan kita harus bisa menghasilkan banyak buah-buah dalam kehidupan kita, menjadi berkat di luar sana. Ketika kita tahu ada satu anak Tuhan yang udah jauh dari Tuhan, apakah kita harus membiarkan dia? Itu adalah tugas kita yang sudah percaya dengan Tuhan, yang benar-benar yakin sama Tuhan, untuk membalikkan dia kembali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hidup sekarang ini, Tuhan mau kita berbuah banyak, Bapak Ibu.
Tuhan tidak mau kita hidup saat ini hanya begitu-begitu saja. Tapi Tuhan mau kita next level. Kenapa? Kenapa kita diproses sama Tuhan? Karena Tuhan mau kita next level. Proses itu bukan suatu masalah besar dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa kita diproses? Karena Tuhan mau mental kita dalam kehidupan kita ini terbentuk. Agar hidup kita ini kuat di dalam Tuhan. Untuk menghadapi dunia di luar sana yang benar-benar hancur, yang benar-benar banyak sekali problem-problem di dunia ini. Saya ya Bapak Ibu, kalau mau dibilang dulu pas saya belum kuliah masuk STT, apa ya, masalah pasti datang, proses datang, tapi kayak biasa aja gitu. Terus tuh ketika masalah itu datang, larinya bukan ke Tuhan, malah ngomel-ngomel sendiri, malah khawatir, takut sendiri, malah menyalahkan diri sendiri. Ketika saya masuk sekolah teologi ya, dan saya datang ke Semarang, saya masuk asrama, prosesnya besar banget Bapak Ibu. Bukan proses tentang perkuliahan, itu pasti ada. Tetapi proses dalam asrama. Bapak Ibu yang kalau pernah di asrama pasti merasakan proses. Dimana pas di asrama itu, saya dalam kamar itu ada 4 orang. Dan itu kami beda-beda pulau Bapak Ibu. Ada di pulau, ada yang di Kalimantan Timur, ada yang di Nias, ada yang di Papua, ada yang di Lampung. Itu proses saya yang paling berat Bapak Ibu. Satu kamar dengan orang yang berbeda, bahkan itu adalah orang asing bagi hidup saya. Saya tidak mengenal mereka. Di mana pernah terjadi salah pendapat, terus ada yang marah-marah di dalam kamar, banyak peraturannya di dalam kamar, egonya tinggi. Saya diproses di dalam kamar itu Bapak Ibu. Sempat keluar dari kamar, terus ngomong, kenapa sih kok aku di dalam kamar ini, gak kuat di dalam kamar ini, banyak banget peraturannya, suka marah-marah, banyak banget ngomel-ngomelnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari kenapa saya harus hidup di asrama bersama orang-orang yang asing bagi saya. Karena Tuhan mau membentuk saya menjadi bejana yang indah ketika saya keluar melayani, ketika saya keluar pelayanan dimanapun saya ditempatkan. Saya udah memiliki mental yang kuat ketika mendengar perkataan orang lain contohnya. Saya udah menyiapkan diri saya bahwa saya harus bisa menerima dengan baik kritikan orang. Itu Bapak Ibu. Semua yang kita jalani itu tidak mudah. Gak ada yang hidup saat ini tuh baik-baik saja. Jalannya mulus saja, lurus saja seperti jalan tol. Tidak. Pasti ada lika-likunya, ada bolongan-bolongannya, ada kerikil-kerikilnya. Itulah prosesnya.
Seringkali saya ketika diproses protes sama Tuhan. Kenapa sih begini Tuhan? Kenapa sih? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Bahkan saya sempat bilang, apa ini bukan panggilan-Mu ya Tuhan? Sampai saya di titik seperti ini. Prosesnya berat banget Tuhan. Saya udah capek dengan semuanya. Saya pernah benar-benar putus asa dengan semuanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perlu tahu betapa capeknya dan betapa pernah saya berputus asanya. Tapi itu menjadikan saya pelajaran besar dalam kehidupan saya. Kalau misalnya saya nggak diproses seperti ini, pasti saya akan seperti strawberry Bapak Ibu. Benyek-benyek, cepat nangis, cengeng. Karena ada proses itu, saya bisa kuat, saya bisa menerima semuanya. Walau tidak semuanya, tapi ada saya menerima kritikan orang lain atau pembicaraan orang lain. Masalah yang menerpa, masalah yang datang, bagaimana caranya solusinya saya untuk keluar dari masalah tersebut. Dulu saya ketika punya masalah, saya selalu nangis dan marah-marah dengan diri saya. Tapi sekarang ketika ada proses tersebut yang mengajarkan saya mengerti kemana saya harus datang ketika saya mengalami hal tersebut. Proses dalam kehidupan itu tidak akan pernah hilang. Masalah di dalam kehidupan kita tidak akan pernah hilang. Yang Tuhan mau ketika kita mengalami hal tersebut, kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jalani proses, jangan protes. Sulit. Gak ada yang gampang. Bapak Ibu ngomong, Bapak Ibu berpikir bahwa enak banget ya bicaranya. Coba ngalami sini. Benar Bapak Ibu, sangat sulit untuk menjalani semuanya. Menjalani kehidupan yang saat ini sampai sekarang ini pun sangat sulit. Saya dapat quotes mengatakan jalani dan nikmati bersama Dia, semua akan baik-baik saja. Benar Bapak Ibu. Jalani semua dan nikmati alurnya Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Ketika saya mengalami proses tempat ini, saya mendapatkan satu ayat yang benar-benar membuat kekhawatiran dan takut saya hilang. Dan kalau dipikir untuk sebagai anak merantau, pasti sangat khawatir tentang akan hal itu. Bahkan takut ketika masalah tersebut datang. Tapi waktu itu ketika saya mendapatkan ayat tersebut, saya benar-benar tersenyum dan saya benar-benar enjoy dengan kehidupan saya. Ternyata Tuhan sebaik itu ya. Ternyata Tuhan benar-benar peduli sama saya. Sampai hal sekecil itu aja Tuhan pedulikan gitu. Dan Tuhan bilang apa? Karena libatkan saya di setiap proses kehidupanmu. Dan saya sekarang ini saya mengalami proses, tapi saya jalani dan saya nikmati bersama dengan Dia. Saya jalani semuanya dengan sukacita. Saya jalani semuanya dengan senyuman saya yang indah, dengan tawa saya. Saya jalani semuanya bersama dengan Dia.
Ketakutan pasti ada di dalam kehidupan saya. Tapi saya selalu mengingat ayat tersebut untuk membangkitkan lagi semangat saya di dalam proses kehidupan saya. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, ketika kita mengalami sebuah proses yang besar atau kecil proses tersebut, tetap jalani. Jangan jalani sendiri, tapi jalani bersama dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu, karena saya pernah mengandalkan kekuatan saya, semuanya hancur, berantakan. Tapi ketika saya benar-benar mengandalkan Dia, semua itu pasti jalannya enjoy, bahagia gitu sama dengan Dia, jalani semuanya. Jangan pernah khawatir akan apapun, tetap dengan setiap proses-proses yang ada. Mari kita sama-sama menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu siap untuk menjalani proses pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan? Mari kita mengangkat pujian ini, di mana pujian ini ketika saya mengerjakan PPT saya, yang terlintas pertama adalah pujian ini Bapak Ibu. Karena kuasa Tuhan yang tak terbatas dan tak terduga caranya Tuhan menjawab setiap proses-proses dalam kehidupan kita. Dia yang hadir di dalam proses hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita dalam titik paling rendah, ketika kita di dalam hal terpuruk, Dia yang ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas
Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, Tuhan menyertai hidup kami. Kami berdoa buat semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati, khususnya Saudari Delia sudah sharing firman, Tuhan pakai hidupnya menggenapi setiap rencana Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bersama Tuhan pasti kami akan melakukan perkara yang besar. Kami serahkan sepanjang hari ini, biar apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saudaraku, masih dengan sukacita, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.